Testing karburator Skywave ke 195 buat Mas Herdi Iman, Soreang, Bandung. Terima kasih ya Mas ya atas pembeliannya. Semoga Tuhan berkati, keluarganya sehat semuanya, damai sejahtera, rezeki lancar, amin. Oke, top chair langsung hidup. Seperti biasa, gasnya cepat naik cepat turun. Gas kecilnya juga enak ya, berisi. Oke, ini bisa dikalemkan lagi, tapi nggak disarankan ya, karena nanti mesinnya kurang mendapat pelumasan oli di noken Astemlar. Nanti ada penjelasannya untuk berikut ini, syaratnya apa saja yang harus dipenuhi supaya mesin enak ya. Oke, ini kalau bagus ya ini mesin, kalau bagus di starter top chair langsung hidup, nggak perlu dipeluntir, gasnya lebih gede lagi, nggak teratur. Ini kan teratur ini karena mesinnya sehat. Oke, sekian tambahan info untuk pengguna karburator dari saya. Filter udaranya perlu dibersihkan Mas. Kalau yang Skywave di sini di atas CVT, kalau Skydrive seperti ini. Diperiksa juga karet cup inlet wajib ada. Kalau di Skywave di serong. Jadi box filter dibuka, nanti ada karet jari telunjuk untuk menuju ke selang spiral. Di dalamnya ini ada karet kecil. Nah itu harus wajib ada, harus ada, tidak boleh dilengserkan atau dicabut. Dan kalau untuk kabel gas seret ini juga bisa menyebabkan gasnya lama turun, gas kabur, karena kurang selesai, kurang kembali ke posisi awal. Kabel gasnya seret. Caranya ya peringan gas saya diketatkan lagi. Memang agak keras untuk mengkompensasi kabel gas seret tadi. Atau diganti kabel gas, atau dilumasi oli bisa. Cara penanganannya seperti itu. Nah, filter udara ini penting, karena filter udara kalau buntu, tidak peduli karburatornya original atau yang mahal sampai belasan juta, tetap hasilnya nanti sudah loyo, boros, businya hitam, basah, karena udara yang masuk sedikit seperti dibekap. Jadi karburator itu seperti dibekap. Isap udara ditutup karena filter udaranya ini kotor, jadi harus di ekstrim kalau bersihkannya itu. Aqua 1,5 liter di botol, dilubangi, disemprot. Jadi disemprot, disiram bensin ya, sampai basah sekali, baru semprot udara. Semprot udara yang kenceng. Terus diulang lagi, diberi bensin lagi, disemprot udara berulang kali sampai ini steril. Karena ada yang Skywave bilang ini sudah saya bersihkan. Nah, saya curiga tidak cukup steril, jadi dipasang nggak enak, berebut, dilepas enak loh. Padahal kalau bedanya sedikit itu bagus, kalau bedanya gede tandanya filter udaranya ini yang kotor. Karena dipasang gini nggak enak, dilepas enak. Seharusnya kalau pasangan pabrik itu dipasang sama dilepas itu bedanya dikit, performanya bedanya dikit. Nah oke. Selain itu ya, diberikan filter bensin karena apa? Ada beberapa customer saya karburatornya banjir. Nah itu kalau normal, kondisi normal seperti sekarang ini aja nggak banjir ya, pasti butiran karat tangki bensin itu turun mengganjal jarum ventilator. Jadi perlu ini filter bensin terbaik se-Indonesia, medianya kertas sama magnet. Pernah saya jual yang senada yang sama ya, ada magnet dan media kertas, tapi casingnya mudah pecah, nggak tangguh. Kalau ini tangguh, ini mau kena getok atau mau kena bengkok apapun nggak akan patah. Terus setelah itu dihisap. Nah, ini perlu juga dicek ya, ada 2 selang kecil. Jadi satu selang emisi,
second pair atau ais, yang satu selang kran vakum otomatis ya. Ini kalau disedot udara sekencang apapun itu tidak akan mengeluarkan bensin di sininya. Kalau sampai mengeluarkan bensin ini bisa boros. Langsung bensinnya ikut bypass gini tanpa persetujuan karburator. Harus melewati sini harusnya, tapi langsung nyeruput di sini, kena infus. Akhirnya boros. Jadi dicek ya ini ya. Selang kran selang untuk kran vakum ini ya harus disedot sekuat mungkin tidak mengeluarkan bensin. Sama yang emisi ini juga dicek di benjolan nepelnya ini harus tak ada retak rambut. Ini juga nggak boleh ada retak rambut. Tingkat kevakumannya ini tinggi. Jadi kalau untuk mengecek kebocoran di sini yang area karet manifold ke karbu atau karet ke manifold besi, ini disiram bensin juga bisa, kentara, nanti gasnya tinggi atau mati. Nah, contohnya seperti ini. Mesin dijalankan loh ya. Mesin nyala on terus disiram ini. Diperiksa. Di sini langsung mati atau suaranya gasnya membesar. Berarti ada yang bocor. Belikan karet manifold yang baru. Jadi biar pasangannya enak. Nanti kalau ini bocor dibiarkan sekitar 60 km per jam itu akan nunduk-nunduk, berbet-berbet. Nah, ini masuk soalnya udara masuk di sini. Jadi karet filter ini penting ya untuk ketat atau dalamnya diisi ban dalam supaya lebih ketat lagi ya. Terus untuk kabel gas tadi seret, sudah selesai. Nah, tingkat kevakumannya tinggi di sini. Dicek juga yang dari manifold besi ke menuju mesin ke klep itu ada packing. Kalau spin SkyDrive ada packing kertas. Kalau di Skywave Hayati ada o-ring. Wajib tebal ya. Jangan main lem. Dibarui aja o-ringnya, murah kok. Cuma 1000 2000 perak mungkin atau 3000 tergantung daerah. Pokoknya yang kembung supaya ada unsur penekanan dan unsur segel rapat supaya tidak ada udara maling masuk. Jadi udara maling kebanyakan ini problemnya Suzuki ini di udara maling. Entah 2 biji selang ini retak rambut, karet manifold ini longgar, udara masuk, atau o-ring as penjepit koin. Ini untuk karburator yang tua. Kalau karburator saya nggak ada kasus karena ya baru soalnya. Jadi penting dicek kebocorannya, harus tutup rapat semua, pasti enak nanti hasilnya. Nah, ini ada iklan juga untuk kebanyakan Suzuki itu rem belakangnya tidak pakem. Nah, ini saya ada kampas rem pakem non merek, dibeli guys, pasti pakem. Yang penting itu rem itu harus pakem, kalau enggak nyawa bisa melayang atau kerugian material maupun non material juga bisa terjadi karena rem itu harus pakem. Kalau nggak pakem membahayakan orang, juga membahayakan diri sendiri. Ngebut jadi nggak pede, jalannya harus pelan-pelan, mengandalkan rem depan, celaka. Karena kalau posisinya miring dikit di rem depan pasti akan aquaplaning delosor. Jatuh delosor langsung, kontan langsung delosor. Karena ndak boleh kalau waktu belok gini di rem depan ada pasir langsung jatuh, rugi. Mending pergunakan kampas rem sebagaimana mestinya, belakang harus pakem. Nah, ini jaminan pasti pakem. Juga untuk setelah pasang karburator tadi ada keluhan beberapa customer saya, larinya 40 km per jam. Padahal fit semua, mesin fit, karbu fit, box filter beres. Nah, ini tinggal dilumasi dengan Timken. Ini varian Timken yang paling licin ya. Ada yang tutup biru, merah, oranye, putih. Yang tutup hitam inilah yang ada tulisannya 5% molybdisulfit. Ini anti aditifnya ya, anti wear. Jadi kalau Timken varian lain tidak ada 5% molybdisulfit. Cuma yang tutup hitam aja. Ini heavy load, shock load, beban kejut yang tinggi, beban gesek yang tinggi.
datasheetnya ada di Google. Jadi kayak diantem apa ya, digesek oleh besi ya, dengan tekanan yang besar, nanti ada timbul luka berapa mili, itu ada ukurannya. Ini bagus, licin, paling licin dari semua varian Timken. Kalau gris-gris lainnya percuma, walaupun high temp atau kental atau nggak mudah menguap, percuma kalau nggak licin. Padahal fungsinya harus licin. Seperti torsi cam ini, kalau gerakannya pelan tapi keras itu, kalau diberikan licin, perlindungan sempurna, enak, performanya juga muncul, barang awet. Buat kones juga bisa. Kones ini beban kejutnya tinggi, kontak dengan lubang, hantam komstir, hantam kones, seperti kones itu dipukul palu, pukul palu terus berulang kali. Kalau ada gris yang paling licin, terlindungi konesnya. Atau klaker buat isi di bearing-bearing itu kan sealnya bisa dilepas, dimasukkan Timken, ditutup lagi, nanti bearingnya awet. Untuk bearing roda, bebek ataupun motorsport ya, untuk yang rindu kualitas ya, rindu kualitas di Indonesia yang terbaik ini, memang ada di atasnya ini ada SKF. Saya punya juga ini LGMT 3, tapi buat apa beli ini mahal-mahal, lebih mahal memang dari Timken, tapi nggak cocok, nggak kebeli. Maksudnya buat orang-orang awam gitu terlalu berlebihan ya, mahalnya fantastis, harganya terlalu fantastis, nggak perlu. Timken aja sudah cukup, paling bagus ini. SKF itu harganya terlalu nggak terjangkau lah pokoknya, apalagi bengkel seperti saya, cepat habis, wah sayang. Oke, selesai semua. Nanti saya berikan link deskripsi, di deskripsi ya, link pembeliannya kampas, Timken maupun filter bensin. Nah, setelah kabel gas, nanti mungkin pemasangan untuk Skywave dan Hayati karburator saya perlu setelan ini, di setel yang di bawah tombol starter. Ini setelan gas ini. Tuh. Oke. Sementara itu tambahan infonya.